Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makroekonomi. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadal Al-Ayubi. Nama saya Fadal Ardiansyah. Saya Rajin Hamzah. Latar belakang dalam kehidupan modern. Perekonomian memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Setiap individu terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan investasi. Kondisi ekonomi suatu negara mengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti tingkat harga, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Rumusan masalah di sini ada pengertian makroekonomi, yang kedua ada masalah utama dalam perekonomian, yang ketiga ada pengawas presentasi kegiatan ekonomi, terus yang keempat ada tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi, dan yang kelima ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu memahami konsep makroekonomi serta permasalahan utama dalam makroekonomi. Yang kedua, mengetahui cara mengukur kinerja ekonomi melalui indikator seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Yang terakhir ada memahami tujuan dan bentuk kebijakan makroekonomi dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya adalah mempelajari makroekonomi, membantu kita memahami kondisi ekonomi secara luas, mengenali masalah seperti inflasi dan pengangguran, serta menilai kinerja ekonomi suatu negara. Selain itu, kita juga dapat memahami peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan lebih bijak dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku agregat dalam perekonomian. Ini mencakup analisis tentang keseluruhan ekonomi, termasuk variabel-variabel besar seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan moneter serta fiskal. Masalah utama dalam perekonomian, pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus dihadapi oleh negara dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan stabilitas perekonomian nasional. B. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum yang terus berlanjut dalam periode tertentu. C. Masalah utama dalam perekonomian, pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus dihadapi oleh negara dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja dan stabilitas perekonomian nasional. B. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum yang terus berlanjut dalam periode tertentu. C. Pertumbuhan ekonomi rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output dari waktu ke waktu dan menjadi
indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan satu negara. D. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah salah satu tolak ukur makroekonomi yang sangat esensial untuk menilai keadaan ekonomi suatu negara. C. Ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi adanya perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat pendapatan sehingga ada masyarakat yang kaya dan miskin. Alat pengamat presentasi kegiatan ekonomi. A. Produk domestik bruto. PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. B. PDB per kapita atau pendapatan per kapita jadi ukuran pendapatan per kapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. C. Pendapatan per jam kerja. Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyai tingkatan pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerja di negara lain untuk kondisi kerja yang sama. Tujuan kebijakan makroekonomi. Saat yang pertama ada menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi merupakan hal yang diharapkan oleh setiap negara pada umumnya yang dapat diartikan sebagai kondisi di mana tidak terdapat pengangguran yang ekstrim serta tingkat harga yang stabil. Yang kedua ada tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan tanpa inflasi. Setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja tanpa inflasi merupakan yang paling ideal dari tujuan-tujuan lainnya. Yang ketiga ada menghindari inflasi. Inflasi dapat berakibat buruk atas kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dan akan mengganggu kegiatan perekonomian. Yang keempat ada mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tujuan ini merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Yang kelima ada mewujudkan kesubuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Untuk mewujudkan kesubuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. A. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, terutama mulai instrumen pajak, pengeluaran pemerintah dan pembiayaan negara. 3. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah bentuk tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral demi pengaruh jumlah uang yang kegiatan perekonomian masyarakat. C. Kebijakan sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran mengacu pada serangkaian langkah dan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan fokus pada peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi sesuatu negara. Penutupan. Kesimpulan, makroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan termasuk
dan termasuk indikator utama seperti produk domestik bruto, PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. Saran pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan makroekonomi yang tepat, terintegrasi dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan harus menjadi prioritas untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upaya menjaga stabilitas ekonomi perlu terus dilakukan melalui pengendalian inflasi dan pemerataan distribusi pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apaan? Tanya apa? Tadi kan ada yang tadi juga itu kan ada bentuk kebijakan makroekonomi. Terus sebenarnya kan ada kebijakan moneter. Menurut kalian tuh dampak negatif kalau misalkan kebijakan moneter ini tidak diganti. Apaan? Pertanyaan? Pelan-pelan, tulis dulu. Dampak negatifnya kalau misalkan kebijakan moneter ini tidak dijalankan dengan baik. Lalu tolong waktu. Jawab nih. Negatif jadi dampak negatif. Iya, dampak negatif. Kalau Dampak misalkan negatif. kebijakan moneter ini tidak dijalankan dengan baik. Dampak negatif kalau kebijakan moneter Biru, rupiah ya. tidak dijalankan dengan baik. Selanjutnya. Udah dicatat. Apa? Bagaimana sih cara kita sebagai warga masyarakat Indonesia menyikapi apabila suatu negara itu sudah terjadi inflasi? Bagaimana maksudnya jika di suatu negara sudah terjadi inflasi, bagaimana sikap yang baik sebagai warga negara dalam menyikapinya? Nama siapa? Regina Magam. Regi. Ini dulu di sini. Lanjut ya. Udah dicatat belum? Lalu Bu, dibaca cepet-cepet sini. Bagaimana cara Bagaimana menyikapi Sikap inflasi? kita kalau Ya. misalkan Yang mana nih dia kan? Yang Regina kan? Bagaimana menyikapi inflasi? si jika sudah terjadi di negara lain kan? Kan sebagai warga negara ya kan? Sebagai warga negara. Oke. Banyak loh ya. Sesi 1 dulu, 3 dulu deh ya. Ada baik. Ada. Siapa? Ini ya yang cewek itu ya. Tadi kan di slide 6 ada beberapa masalah ekonomi. Nah, menurut kalian dari beberapa masalah ekonomi yang ada, mana yang paling sering terjadi di Indonesia? Oh masa? Nih. Ini kan di slide 6. Nama siapa? Sirli. Sirli. Ya. Kemudian ada Nama Farel yang mana? Yang Sebelahnya Farel. Oke. Lanjut.
jawab duluan buat dijawab. Bu. Ya apa? Iya, bawel. Cewek. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ruby. Dampak negatif kalau kebijakan moneter tidak dijalankan dengan baik, yaitu yang jelas akan terjadi inflasi yang akan mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakat. Udah, iya betul. Udah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Revina. Cara mengatasi inflasi melibatkan kombinasi kebijakan pemerintah atau fiskal dan penyesuaian gaya hidup. Cara mengatasinya adalah inflasi melibatkan kombinasi kebijakan pemerintah moneter atau fiskal dan menyesuaikan gaya hidup individu. Pemerintah dapat menaikkan suku bunga, mengurangi pengeluaran, serta meningkatkan produksi barang. Saya jawab pertanyaan dulu.
pengangguran. Satu. Jawab pertanyaannya dulu dong. Ini apa yang sering terjadi? Masalah utama yang sering terjadi di Indonesia. Masalah utama dan perekonomian yang sering terjadi di Indonesia. Ini masalah utama. Masalah utama apa dalam perekonomian dalam perekonomian yang sering terjadi di Indonesia. Ini baca dulu soalnya dulu di. Contohnya Shirley, masalah apa yang sering terjadi di Indonesia? Saya menjawab satu, pengangguran. Dua, inflasi. Tiga, pertumbuhan ekonomi rendah. D, neraca pembayaran. C, ketimpangan distribusi pendapatan. Jawab ya nih. Pengangguran. Jawab. Saya jawab Pengangguran penjelasan jawab penjelasan ini. Udah ya. Nih. Saya baca nih, baca nih. oh baca. Oh, bukan di tadi tuh ada yang tanya juga sama ibu, boleh ulang nggak? Bu, boleh ulang nggak, Bu? Ya, dia mau jawab pertanyaan ulang, Bu. Masalah apa yang sering terjadi? Masalah apa utama dalam perekonomian? Masalah apa yang sering terjadi di Indonesia? Yang pertama, pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus dihadapi oleh negara dan menjadi indikator penting dalam penilai kinerja dan stabilitas perekonomian nasional. Saya ada pun jawab apa, Bu? Saya ada jawab dah. Ya sini. Udah. Puas nggak? Puas nggak? Silakan yang mau nanya lagi. 3 orang lagi. Turunin dulu tangannya. Kalian lihat. Mana yang duluan? Kamu lihat. Kamu lihat ya. Suruh turunin dulu nih. Abis ini Hitung semua deh. siapa mau nanya coba dilihat Ya, mana yang duluan ya. kalau 1, 2, 3. Siapa ya? Ibu. Saya nggak bisa lihat semua karena suka di. Ulang. Nggak cukup. Tidak nanti saya berikutnya. Oke, 3 dulu nih, tapi yang paling cepat dulu ya.
Ibu lihat kan cewek saya yang cowok bu, jadi gue dulu bu, ceweknya satu, cowok satu, gitu aja bu. Yang saya lihat dia. Dia yang punya tamu kan, yang lihat. Dia liatin nih, cewek satu, cowok satu nih, berdua nih. Iya. 2, 3. Lu nggak suka Jangan ada yang pilih kak. Siapa? Arif. Lagi. Udah, turunin lagi yang kedua. liatin aja nih cuma diliatin sini. Kamu yang lihat, kamu kan yang mau dikasih pertanyaan. Ya. Jadi kita. Yuk. Ngomong dong. 1, 2, 3. Ya, ya. Dua. Setiap harus itu nggak cuma aku sih. Tahu. Ya udah lah. 1, 2, 3. Cimeng udah Cimeng. Namanya Cimeng. Cimeng kucing. Ah, Cimeng. namanya Farel sama kayak kita bertiga. Jangan nama panggilan. Saya bingung nyari Cimeng nggak ada. Nama dia, nama ini. Di sini. Cimeng kan nama kucing. Apa? Nasib saya menengok. Mana yang tadi itu nama mana? Oh Arif. Ya, Arif. Ayo. Sampai lupa orangnya pertanyaannya. Ayo. Namanya siapa aslinya? Ya. Tadi kan di masalah utama dalam perekonomian kan inflasi. Makroekonomi digunakan untuk menghindari inflasi. Apa sih caranya? Apa sih? Ngomong apa sih? Cara menghindari inflasi kan, Rip. Kan di masalah utama tadi kan ada ngomongin inflasi, itu menggunakan kebijakan makroekonomi. Apa sih cara kebijakan makroekonomi dalam menghindari inflasi itu? Oke, lanjut. Siapa tadi yang tadi? Indah. Tadi ini izin bertanya. Kan, Gak jawab tuh Judi. iya. Kan tadi dijawab pertanyaan Shirley yang sering terjadi masalah utama perekonomian katanya pengangguran ya. Iya. Bagaimana sih cara mengatasi banyaknya pengangguran? Tidak segera Tidak. Ingat ya nama asli bukan nama panggilan. Bagaimana Cara mengatasi pengangguran. Udah tulis. Satu lagi Cimeng. Farel dulu. Namanya Moreno. Farel Arvin Moreno. Fin. Tajurin, jawab Tajurin. Lah, Tajudin kok ya udah. Pertanyaannya aja belum. Apa bos? Kan di slide bilang ada ini masalah utama dalam perekonomian. Terus di situ ada pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, serta penyimpangan distribusi pendapatan. Bagi kalian bertiga nih, gimana sih cara menafsirkan ke kita nih untuk kayak kedepannya menjadi lebih baik, nggak ada inflasi lagi dan ketimpangan distribusi pendapatan juga udah normal dan nggak ada namanya tingkat pengangguran yang lebih tinggi untuk kita nih. Pendapat kalian tuh gimana ya? Kayak gitu aja.
Kalian mana? Tadi apa pertanyaannya? Cara? Ini Bu, dalam pendapat kalian, kayak kasih tahu ke kita tuh kayak tingkat penganggurannya biar nggak berjalan gimana? Mengatasi Hah? cara mengatasi tingkat pengangguran. Ya pengangguran serta kayak ketimpangan distribusi pendapatannya juga. Cara Apa lagi mengatasinya Bu? Cara mengatasi masalah utama. Ya, masalah utama dalam perekonomian. Jawab dulu ada yang ya boleh lanjutin please. Jawab dan jawab nih. Pertanyaan dari IMEK, cara mengatasi masalah utama seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ya, belum ya? Saya berharap kesimpulan pengangguran diatasi dengan membuka kerja, meningkatkan skill. Inflasi dikendalikan dengan kebijakan pemerintah Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan lewat investasi, ekspor, dan pembangunan. Pas. Ya pas. Kita semua pikiran itu. Ini saya menjawab pertanyaan dari Dino. Bagaimana
bagaimana cara memastikan biar tidak ada inflasi? Inflasi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa kita kendalikan. Pengangguran itu. Iya, pengangguran. Inflasi amat tapi Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arif. Bagaimana cara menghindari kebijakan inflasi makroekonomi? Cara menghindari inflasi salah satunya melalui kebijakan makroekonomi melibatkan kombinasi kebijakan moneter ketat, menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan giro wajib minimum, dan kebijakan fiskal disiplin, mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan pajak. Langkah ini bertujuan mengurangi jumlah uang beredar, menekan permintaan agregat dan menstabilkan harga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Bagaimana cara mengatasi agar tidak ada lagi pengangguran? Cara mengatasinya membuka lapangan kerja baru, misalnya lewat pembangunan industri, UMKM, dan investasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan supaya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga, mendukung wirausaha. Masyarakat didorong membuka usaha sendiri agar tidak hanya mencari kerja. Terus yang keempat adalah pelatihan kerja seperti kursus atau program dari pemerintah agar siap bekerja. udah mau dibuka lagi atau enggak? Sudah selesai. Sekian dari kelompok kita dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.